Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. WSM News kembali hadir menjumpai Anda. Beragam informasi menarik akan kami sajikan untuk Anda selama 30 menit ke depan. Bersama saya Pandu Chandra dan berikut WSM News selengkapnya. Selain aksi bersih pantai, tanam mangrove menjadi rangkaian kegiatan untuk memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia yang dilakukan oleh PLN UP2D Jawa Tengah dan DIY dan PLN Group. Masih dalam rangkaian Hari Lingkungan Hidup Sedunia, aksi nyata dilakukan oleh PLN UP2D Jateng dan DIY dalam pengendalian kerusakan lingkungan hidup, salah satunya melalui penanaman mangrove. Pencegahan abrasi yang disebabkan oleh perubahan iklim menjadi fokus yang dinilai penting untuk dilakukan. Hari ini juga ada dilakukan penanaman pohon, dalam hal ini kita menanam beberapa batang pohon mangrove, tujuannya agar mengurangi abrasi akibat dari perubahan iklim. Sadli juga berpendapat bahwa komitmen PLN adalah mengelola kelistrikan dengan pengawasan lingkungan. Maka keberlangsungan lingkungan hidup tersebut juga patut diupayakan dan dijaga. Program lainnya yang rutin dilaksanakan oleh PLN UP2D Jateng dan DIY yaitu penyediaan tempat sampah di berbagai sudut kota. Ia juga turut berharap melalui peringatan ini bagi seluruh karyawan PLN dan juga masyarakat dapat terus menjaga keberlangsungan lingkungan hidup melalui hal-hal sederhana yang dapat dilakukan dalam kehidupan sehari-hari dan bukan hanya ketika ada momentum atau hari-hari peringatan saja. Tujuannya adalah lingkungan yang tetap lestari bagi generasi penerus di masa mendatang. Sebelumnya terima kasih atas partisipasinya dari PLN yang telah memberikan bantuan tempat sampah dan mau diadakannya aktivitas kerja bakti bersama-sama sengkuyung bersama paguyuban pedagang Pantai Mangunharjo. Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Kabupaten Blora saat ini tengah melakukan rekrutmen badan ad hoc. Usai melantik, Panwascam saat ini sedang melakukan rekrutmen pengawas kelurahan atau desa untuk Pilkada 2024. Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Kabupaten Blora saat ini masih tahap perekrutan pengawas kelurahan atau desa. Anggota Bawaslu Blora, Irfan Syaiful Ibrahim, mengatakan bahwa kebutuhan pengawas kelurahan desa untuk Pilkada 2024 sebanyak 295 orang. Sejumlah tersebut berpacu pada jumlah desa dan kelurahan yang ada di Kabupaten Blora. Sebelumnya, Bawaslu Blora sudah melantik pengawas tingkat kecamatan sebanyak 48 orang. Pasalnya, di setiap kecamatan diisi 3 orang anggota Panwascam. Tahapan perekrutan PKD sampai saat ini sudah memasuki tahap tes wawancara. Selanjutnya, yang lolos akan segera diumumkan pada awal Juni mendatang. Bawaslu juga beberkan aturan bupati incumbent yang akan maju mendaftar kembali diharuskan cuti selama masa kampanye. Cuti bupati ditujukan ke Kementerian Dalam Negeri melalui gubernur. Untuk bupati yang menjabat, kalau dia mau melakukan kampanye berdasarkan regulasi yang ada di Undang-Undang 10 2016, yang bersangkutan harus mengajukan cuti ketika masa kampanye. Begitu. Kemudian terkait rekrutmen hari ini, Bawaslu Kabupaten Blora sedang melakukan perekrutan pengawas kelurahan desa di 295 desa di Kabupaten Blora. Dan tanggal 27-28 kemarin sudah dilakukan tahapan wawancara, sehingga nanti tanggal 1 atau 2 Juni 2024 maka akan dilakukan kegiatan pelantikan kepada pengawas kelurahan desa di 295 desa di Kabupaten Blora yang terpilih. Begitu. Terima kasih. Mas, untuk cutinya itu kemana, Mas? Cutinya diajukan kepada Menteri Dalam Negeri melalui gubernur untuk bupati. Dan itu cuma pada masa kampanye saja? Pada masa kampanye berdasarkan regulasi. Kalau dia mendaftar enggak pada masa kampanye? Pada masa kampanye harus mengajukan cuti. Jadi itu sudah ditetapkan menjadi DCT ya? Ya, kalau sudah masa kampanye otomatis sudah ada calon kan begitu. Irfan mengungkapkan tahapan tes wawancara berlangsung sejak tanggal 29 dan 30 Mei 2024. Ia berharap pada tanggal 1 dan 2 Juni 2024 nanti, rencananya akan dilakukan pelantikan kepada pengawas kelurahan desa untuk Pilkada 2024. Kompetisi bola voli profesional Indonesia Proliga 2024 yang terselenggara sejak bulan April kini memasuki putaran kedua. PLN UP2D Jateng dan DIY dan PLN UP3 Semarang sukses mengamankan pasokan listrik saat di Gor Jatidiri.
PT PLN UP 2D dan PLN UP 3 Semarang berhasil mengamankan kebutuhan listrik secara andal melalui upaya menciptakan sistem kelistrikan yang memadai. Manajer PLN UP 2D Jateng Dende Iye Moh Sadli menyampaikan, infrastruktur yang disiapkan antara lain sejumlah UPS dengan kapasitas 100 kVA dan 60 kVA serta personil yang siap 24 jam. Oke, untuk mendukung sistem kelistrikan dalam rangka pertandingan bola voli Proliga, PLN UP 2D Jawa Tengah DIY khususnya telah menyiapkan infrastruktur beberapa ya, seperti 2 unit UPS dengan kapasitas 100 kVA dan 60 kVA, juga personil yang standby 24 jam yang menjaga kelistrikan selama pertandingan berlangsung. Pada tahun ini, PLN menjadi sponsor terselenggaranya Proliga. Bagi pecinta bola voli yang ingin menyaksikan pertandingan secara langsung, PLN memberikan kemudahan membeli tiket melalui PLN Mobile. Moh Sadli juga menyampaikan, keuntungan lainnya yang didapatkan jika voli mania membeli tiket melalui aplikasi PLN Mobile, yaitu mendapatkan diskon tambah daya hingga 75% dan voucher listrik 10.000. Ya, kebetulan karena Proliga masih berlangsung, ini ada promo tambah daya khusus buat pelanggan yang membeli. Caranya beli tiket bola voli Proliga melalui aplikasi mobile, pelanggan akan mendapatkan diskon tambah daya up to 75% plus voucher listrik 10.000. Ini untuk pelanggan dengan daya 450 sampai dengan 5.500 volt ampere. Ajang yang diikuti sebanyak 7 klub bola voli putra dan 7 klub bola voli putri ini dilaksanakan di 8 kota dengan putaran Final Four hingga Grand Final digelar di Kediri, Semarang, dan Yogyakarta. Masih kembali lagi bersama kami di USM News. Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kabupaten Blora meluncurkan maskot untuk gelaran Pilkada Blora 2024. Maskot tersebut merupakan salah satu kesenian khas Blora. Kadif Sosdiklik Parmas dan SDM KPU Kabupaten Blora, Ahmad Mustaqim mengatakan pemilihan maskot barongan lantaran merupakan salah satu ikon Kabupaten Blora. Bahkan di setiap kecamatan di Blora terdapat kesenian barongan dengan keunikan dan ciri khas yang berbeda, sehingga berkaca dari berbagai hal itu maka KPU menjadikan barongan sebagai maskot untuk pilkada. Maskot tersebut diberi nama si Baba yang memiliki filosofi melambangkan kekuatan, spontanitas, kekeluargaan, kompak, dan keberanian. Si Baba semakin nyetrik dengan baju samin. Baju tersebut melambangkan adat khas Blora. Karena suku Samin ada di Blora, kemudian melambangkan kesederhanaan dan anti korupsi. Sepatunya pakai sepatu kekinian yang melambangkan estetika dan kemampuan menyesuaikan zaman. Ia pun berharap ke depan dalam Pilbub Kabupaten Blora akan terpilih pemimpin yang sesuai dengan jati diri maskot itu. Sementara untuk peluncuran maskot sendiri akan dibarengi dengan rilis jingle yang digelar di lapangan Kridosono. Peluncuran maskot dan jingle nanti akan dimeriahkan oleh penampilan dari kesenian barongan Risang Guntur Seto. Kami mengangkat nanti kesenian barongan ya, dari RGS atau Risang Guntur Seto. Nah ini nanti maskotnya dari Pilbub tahun 2024 ini juga nanti barongan juga. Kita memilih barongan kemarin karena barongan salah satu ikon Kabupaten Blora ya. Artinya kesenian barongan ini salah satunya juga yang ada di setiap kecamatan di Kabupaten Blora, termasuk secara Kabupaten Blora ini menjadi salah satu barongan yang paling banyak daripada di kabupaten lain. Itu kenapa salah satunya kita memilih barongan ini. Selain maskot nanti apa yang diluncurkan? Kita nanti akan peluncuran perdana Pilbub itu untuk maskot dan jingle ya. Jadi maskot untuk Pilbub dan jingle itu nanti yang akan kita putar di setiap kali kegiatan nanti di tahapan demi tahapan di Pilbub tahun 2024 Blora ini. Selain kesenian barongan pada acara peluncuran maskot dan jingle itu, juga bakal dimeriahkan kesenian lain dan band lokal asal Blora. Di antaranya, barongan Risang Guntur Seto, Campur Sari Remen Gayeng, Eskostik Entertainment, dan Center Mic Dance Crew. Mustaqim mengajak masyarakat Blora untuk turut memeriahkan kegiatan peluncuran maskot dan jingle tersebut.
Sejumlah kegiatan pemeliharaan jaringan dan pemangkasan pohon di dekat jaringan PLN dilakukan oleh PT PLN, Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Salatiga. Hal ini dilakukan menjelang Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah. Hal ini tentunya menjadi upaya PT PLN untuk memastikan keandalan pasokan listrik. Jelang Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah, PT PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan atau UP3 Salatiga melakukan kegiatan pemeliharaan jaringan dan pemangkasan pohon dekat jaringan PLN. Kegiatan pemeliharaan rutin ini dilakukan di beberapa titik wilayah kerja PT PLN Unit Layanan atau ULP Salatiga Kota pada Senin lalu. Amin Supatmo, Panitia Idul Adha Masjid Baitur Rahman Margosari turut menyampaikan rasa terima kasihnya atas pelayanan PLN selama ini, terutama menjelang Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah. Jaringan PLN yang baik ini, kami mengucapkan terima kasih atas pelayanan PT PLN, khususnya di Salatiga ini tidak pernah padam dan lancar. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan PT PLN dapat melaksanakan pelayanan prima kepada masyarakat, khususnya pengguna atau langganan listrik di wilayah Salatiga. Pemeliharaan jaringan yang dilakukan oleh PLN bertujuan untuk mengurangi potensi penyebab terjadinya pemadaman akibat gangguan pohon roboh dan peralatan yang rusak sehingga listrik andal saat perayaan Hari Raya Idul Adha. Total sebanyak 30 personil dan 2 crane diterjunkan untuk kegiatan pemeliharaan jaringan. Manajer PLN UP3 Salatiga, Nur Hidayanto Nugroho mengungkapkan bahwa ia menurunkan tim serta peralatan canggih untuk menjaga keandalan pasokan listrik selama momen Idul Adha berlangsung. Sesuai dengan kewajiban dan tugas amanah kami, PLN khususnya UP3 Salatiga selalu menjaga kehandalan suplai khususnya untuk pelanggan. Khususnya menjelang Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah, kami melakukan kegiatan pemeliharaan rutin dan juga siaga untuk selalu menjaga kehandalan, menciptakan listrik untuk pelanggan yang handal dan berkualitas. Harapan sejumlah petani di Blora, Jawa Tengah untuk dapat menikmati hasil tanam kedua sepertinya harus sirna. Sebab tanaman padi mereka saat ini mulai mengering seiring tidak adanya turun hujan. Sejumlah petani di Desa Balong, Kecamatan Jepon, Blora, mengaku jika saat ini para petani sedang susah lantaran banyak tanaman padi yang mulai mengering karena kekurangan air. Surat, salah satu petani mengungkapkan jika tanaman padi miliknya yang baru berusia 1 bulan ini sudah tidak akan mampu tumbuh normal. Ia pun memilih mencabuti tanaman padinya untuk dijadikan pakan ternak. Tanaman yang dicabuti untuk pakan lembu atau sapi, petani beralih mengganti tanaman padi ke tanaman kacang hijau. Menurutnya, tidak adanya hujan membuat tanaman padi mulai mengering. Sudah 3 bulan tidak ada hujan, di sini semua padi mengering sampai tanahnya retak-retak. Selain kacang hijau, juga ganti tanam jagung yang dirasa tidak membutuhkan banyak air serta lebih mudah dalam perawatan. Wah, ini pantune wis ndak diharapkan mati Pak ya. Kering. Ndak ada hujan. Gitu. Ini ada berapa hektar Pak kalau di sini Pak yang kondisinya seperti ini? Yo, sekitar 12 hektar. Ini lahan pertanian seperti apa Pak? Kering atau gimana Pak? Yo kering, ndak ada hujan. Ini berarti tanam padinya nggak bisa itu Pak ya? Nggak bisa diharapkan. Terus petani gimana Pak? Petani nanam kacang hijau, jagung. Mau dipindah itu Pak ya, diganti itu ya. Kalau kayak gini kerugian berapa Pak? Untuk yang kemarin ini kan baru disebar ini Pak ya, padinya Pak ya, bibitnya. Petani rugi berapa Pak? Petani ini langsung sekali nyemplung itu 1 juta. Ongkosnya 1 juta. Totalnya kalau jenengan sendiri Pak dengan ini Pak, kondisi seperti ini Pak, berapa kira-kira Pak? Kacang hijau deh. Enggak, yang padinya ini loh Pak, tanaman padi ini loh Pak. 125 hari ya. 25 hari. Mestinya masih ada hujan tapi ini enggak ada hujan Pak ya. Wah, ini enggak harapan. Ini padi yang kekeringan, airnya kering, nggak ada airnya, diganti tanaman polowijo.
Sejak kapan Pak kekeringan, Pak? Ya sejak sudah hampir 30 hari lebih. Berarti tanaman padi langsung diganti itu Pak ya? Tanaman padi tanahnya itu kering jadi pecah-pecah. Yang pecah itu saya kasih kacang hijau. Terus yang tanaman padinya? Tanaman padinya ya harus dibersihin. Kalau nggak gitu kacang hijaunya nggak panen nanti. Terus untuk yang petani merugi banget apa enggak Pak ini Pak? Ya sangat merugi banget, nggak ada kembaliannya sekalipun. Tapi paling enggak nanti ya menanti itu kacang hijaunya kalau panen. Itu gagal total. Gagal total. Semua Pak ya? Semua. Hampir semua ini gagal total, nggak ada yang panen. Tanahnya kering, nggak ada hujan. Nggak mengairi lewat? Nggak ada pengairan. Di sini cuma adanya itu embung desa. Embung desa itu kalau musim kemarau itu cuma bisa nyiram jagung, lainnya nggak bisa. Itu pun sudah kering, pun sudah habis. Surat menuturkan lahan pertanian di desanya hanya mengandalkan bantuan air hujan, sebab umbung-umbung yang ada selalu mengering jika tidak ada hujan. Menjelang Hari Raya Idul Adha, peternak kambing di Blora kebanjiran pesanan. Yang semula pesanan dari 30 ekor kambing siap jual. Hal ini terus bertambah menjadi 25 ekor telah ludes terjual dalam waktu 3 minggu. Mujiana, seorang peternak kambing di Desa Kedongsari, Kecamatan Banjarjo, Kabupaten Blora, kebanjiran pesanan menjelang Hari Raya Idul Adha tahun ini. Dari 30 ekor kambing yang siap jual, 25 ekor telah ludes terjual hanya dalam waktu 3 minggu. Meskipun belum pernah mendapatkan pembinaan dari pemerintah, Mujiana mampu memelihara kambing dengan sehat dan gemuk. Ia belajar secara otodidak sejak tahun 2010 dan memulai usahanya dari sepasang kambing etawa. Mujiana belajar ternak kambing untuk kesibukan usai purna dari pegawai negeri sipil. Setelah 14 tahun usahanya berkembang pesat dan ia memiliki 150 ekor kambing tanpa bantuan dari pihak manapun, Mujiana menyediakan 30 ekor kambing untuk dijual menjelang Idul Adha tahun ini. Dalam waktu singkat, 25 ekor kambing tersebut telah menjadi milik pelanggan. Kini hanya 5 ekor kambing yang tersisa dan sudah dipesan. Keunikan dari usaha Mujiana adalah ia tidak perlu memasarkan kambingnya ke pasar. Pelanggan datang langsung ke kandangnya untuk memilih kambing yang mereka inginkan. Raya Idul Kurban 3 minggu, 2 minggu, paling lama itu H-6 itu biasanya sudah habis. Pak, kalau untuk harga penjualan sendiri Pak, itu ada kenaikan nggak Pak? Yang dari biasa atau yang menjelang ini? Kalau di kandang kami tetap Mas, dari waktu ke waktu, dari tahun ke tahun ini saya masih tetap tidak ada kenaikan. Jadi harganya ya kisaran tadi 3 juta sampai 3.500.000. Dengan perhitungan kami memakai acuan itu harga daging kambing, harga kambing hidup itu saya hitung 90 per kilonya, kurang lebihnya seperti itu. Mujiana memberikan layanan gratis ongkos kirim bagi pelanggan yang berada dalam kota Blora. Pelanggan Mujiana tidak hanya terkesan dengan pelayanan yang baik, tetapi juga dengan kualitas kambingnya yang bersih, sehat, dan gemuk. Setiap ekor kambing dijual dengan harga Rp3 juta hingga Rp3.500.000 dengan berat badan hidup 40 kg. Pemirsa, mantan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, menghadapi kemungkinan hukuman penjara setelah beberapa waktu lalu pengadilan di New York memvonisnya bersalah terkait pemalsuan dokumen bisnis menjelang Pilpres 2016. Bagaimana proses hukum mempengaruhi kampanye dan peluangnya pada pemilu AS pada bulan November mendatang? Simak laporan tim VOA dari New York. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita di hari ini. Saksikan terus USM News hanya di USM TV. Saya Pandu Chandra dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Donald Trump akhirnya dinyatakan bersalah atas dakwaan memalsukan dokumen bisnis sebagai bagian persengkongkolan untuk sembunyikan informasi yang dapat merugikannya jelang pemilu tahun 2016 lalu. Vonis yang datang di tengah kampanye presiden kali ini menimbulkan pertanyaan yang masih belum terjawab. Bagaimana Trump melanjutkan kampanyenya jika ia dipenjara? Mantan jaksa federal Stephen Cohen tidak memperkirakan Trump akan segera dipenjara. There will be intense
post-trial motions, and then there will be an appeal. And that appeal will take months, if not more than a year. So I think much of this will feed the political drama more than it will feed the story, at least initially, of Donald Trump's fate as a consequence of this conviction. Pembacaan hukuman Trump ditetapkan pada 11 Juli mendatang. Pakar hukum mengatakan lamanya hukuman penjara kemungkinan besar akan jauh lebih ringan dibandingkan dengan hukuman maksimal 20 tahun. Given his age, given his lack of criminal history, and given that the result here it really speaks for itself, that he's actually not looking at a lot of punishment, very significant punishment. Namun pakar lain merujuk pada hukuman penjara yang telah dijalani oleh mantan pengacara pribadi Trump, Michael Cohen, sebagai presiden bagi hukuman Trump. It's very rare for an underling in a conspiracy to get jail time and the kingpin not. Donald Trump was at the top of this criminal conspiracy, and Michael Cohen did some serious jail time. He spent months. So there is some precedent for a judge sentencing Mr. Trump to jail. Alternatif hukuman selain penjara adalah masa percobaan, tahanan rumah, dan denda. Namun, apapun bentuk hukuman yang dijatuhkan kelak, masih kan harus menunggu proses banding yang diperkirakan baru akan berlangsung setelah pemilu presiden Amerika Serikat selesai pada bulan November mendatang. Di saat yang sama, Donald Trump juga masih harus berhadapan dengan sejumlah proses hukum lainnya di luar proses hukum yang berlangsung di New York saat ini. Apapun hukuman yang dijatuhkan pada Juli mendatang bisa mempengaruhi hukuman untuk 3 kasus pidana lainnya terhadap Trump yang masih menunggu keputusan. The fact of this conviction here, if it's still on the books, would result in a potential higher prison sentence in those future cases. So it does have a consequence because he will now, unlike a week ago, have a criminal record, and criminal records are taken into account in meting out punishment. Sementara, dari dakwaan federal dan negara bagian lainnya yang dihadapi Trump, persidangan di Florida atas tuduhan kesalahan penanganan dokumen rahasia masih tertunda. Dari New York, Randy Wicaksana dan tim VOA.